Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat-sehat saja ya. Oke, sebelum memasuki pertemuan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Menurut kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Selesai. Baiklah, Bapak akan absen dulu ya. Alde Okturiade, Hadir Pak, Muhammad Iqmal, hadir Pak, Muhammad Ikram, hadir Pak, Sulfawarni Wanda Agung, Hadir Pak. Rifa Syahrilliana, Hadir Pak. Wahida Nur, Hadir Pak. Mumtaz Gali Gibran, hadir Pak, Nur Wahida Ishak, Hadir Pak. Erni. Hadir Pak. Ya, baiklah, untuk pertemuan kali ini semua siswa hadir ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Oke, kita masuk pada materi hari ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai animasi stop motion. Mulai dari apa itu animasi dan apa itu stop motion, sejarahnya, contoh animasinya, jenis-jenisnya, kekurangan dan kelebihan, serta langkah-langkah pembuatan animasi stop motion. Baiklah, sebelum memasuki materi yang ada di PPT, Bapak akan bertanya dulu ke kalian semua. Kalian semua ada yang tahu apa itu animasi? saya Pak. Ya, silakan. Animasi adalah kumpulan gambar yang bergerak yang tersusun secara beraturan mengikuti alur pergerakan yang telah ditentukan. Ya, betul sekali. Selanjutnya, ada yang tahu apa itu stop motion? Saya Pak. Ya, silahkan. Stop motion adalah potongan-potongan gambar yang disusun menjadi satu sehingga saling berhubungan satu sama lainnya dan membentuk suatu gerakan bahkan cerita. Ya, baiklah. Mungkin kalian semua memiliki dasar-dasar tentang animasi dan stop motion. Selanjutnya kita masuk ke materi. Perhatikan baik-baik ya. Ya, baiklah. Kita masuk ke materinya. Animasi stop motion. Yang pertama itu pembahasan. Yang akan kita bahas di pertemuan kali ini yaitu pengertian animasi dan stop motion, sejarah animasi dan stop motion, contoh animasi, jenis-jenis animasi dan stop motion, kekurangan dan kelebihannya, dan yang terakhir langkah-langkah pembuatan animasi stop motion. Selanjutnya, apa itu animasi dan apa itu stop motion? Nah, di sini yang pertama, animasi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu anima, yang berarti jiwa, hidup, semangat. Sedangkan karakter adalah orang, hewan maupun objek nyata lainnya yang dituangkan dalam bentuk gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi secara garis besarnya itu animasi adalah gambar yang bergerak dari sekumpulan objek atau gambar yang disusun secara beraturan mengikuti alur pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu yang terjadi. Ya, sedangkan apa itu stop motion? Yang pertama, stop motion itu terdiri dari 2 kata, yaitu stop yang berarti berhenti dan motion yang berarti gerakan atau bergerak. Teknik ini menggunakan prinsip frame to frame yang seperti animasi 2 dimensi. Ya, secara garis besar kita dapat simpulkan animasi stop motion adalah teknik membuat animasi atau film atau movie yang dibuat seolah-olah potongan-potongan gambar menjadi saling berhubungan satu sama lainnya sehingga membentuk suatu gerakan bahkan cerita. Selanjutnya itu sejarah animasi. Animasi pertama kali dibuat oleh Fendi Said dari Mesir pada tahun 1756 pada abad ke-17 sampai ke-19. Peralatan-peralatan animasi sederhana yang telah ditemukan sebelum munculnya proyektor film. Sejarah animasi dimulai pada tahun 1890. Film animasi yang pertama kali dibuat oleh Charles Emile, penemu praksinoskop, yaitu sebuah sistem gerakan yang menggunakan putaran dari 12 gambar. Pada tanggal 18 Oktober 1892 di Musée Giffy, kota Paris, Perancis. Beliau memamerkan animasi dengan putaran dari 500 gambar.
4 film animasi pertama dengan standar gambar film adalah Humorous Pass of Funny Face oleh J. Stuart Blackton pada tahun 1906. Kemudian pada tahun 1908, Emile Cole, direktur dari Perancis, menayangkan animasi Fantasmagorie, di mana animasi ini juga cukup terkenal. Film animasi yang menggunakan boneka pertama kali dibuat oleh Weddy Shaw yang berjudul The Beautiful Lucanida pada tahun 1910. Ya, sejarah stop motion. Animasi stop motion memiliki sejarah panjang dalam dunia perfilman. Objek yang dipakai pun masih sederhana, berupa boneka yang bisa digerakkan dengan tali dan tangan. Atau kalau di Indonesia terkenal dengan wayang. Awalnya, teknik ini digunakan oleh Albert Smith dan J. Stuart Blackton untuk mempertunjukkan The Humpty Dumpty Circus pada tahun 1898. Ketika animasi mulai berkembang sekitar abad ke-18 di Amerika Serikat, J. Stuart Blackton adalah orang pertama kali yang mengenalkan teknik ini dalam dunia perfilman yang berjudul Fun I A Bakery Shop yang menggunakan clay. Ini kemungkinan merupakan film animasi stop motion yang pertama kali muncul pada tahun 1902. Nah, ini adalah beberapa contoh animasi yang dibuat oleh J. Stuart Blackton. Ini adalah animasi pendek dengan judul Humorous Pass of Funny Face yang dibuat oleh menggunakan media tulis dan kapur. Selanjutnya, contoh film animasi. Yang pertama itu ada The Nightmare Before Christmas yang dibuat pada tahun 1993. Selanjutnya ada Chicken Run yang dibuat pada tahun 2000. Dan yang selanjutnya ada Shaun the Sheep yang dibuat pada tahun 2007 sampai 2010. Selanjutnya, jenis-jenis animasi stop motion. Yang pertama itu ada clay atau yang biasa disebut tanah liat. Sering disingkat claymation. Ini adalah jenis animasi stop motion di mana masing-masing bagian animasi, baik objek, karakter atau latar belakang, menggunakan deformasi bentuk dengan bahan elastis seperti tanah liat. Secara teknis, animasi tanah liat dimulai pada waktu yang singkat setelah zat mirip tanah liat yang disebut plastisin ditemukan. Plastisin diciptakan pada tahun 1897 dan salah satu film pertama yang menggunakan bahan itu terjadi pada tahun 1902 dengan menggunakan tanah liat untuk boneka petir. Yang kedua itu cutout atau guntingan. Animasi cutout adalah teknik yang dibentuk dengan menggerakkan potongan lembaran 2 dimensi. Animasi ini dibuat dengan menggunakan karakter datar, alat peraga, dan latar belakang dari bahan seperti kertas, kartu, kain yang kaku, benda-benda mati, kain, atau bahkan foto. Hal ini sangat mirip dengan papan datar, sebuah lembaran dibuat dari papan dengan satu set dipotong dalam berbagai bentuk secara bertahap. Mereka digeser di sekitar lokasi untuk membuat pertunjukan kecil. Yang ketiga, aktor hidup atau pixelation. Pixelation adalah teknik stop motion di mana yang digunakan adalah aktor hidup sebagai subjek frame to frame. Aktor tersebut berpose berulang kali untuk satu atau lebih frame yang diambil dan bergerak sedikit demi sedikit ke frame berikutnya. Aktor ini menjadi semacam wayang hidup yang bergerak dan dapat berhenti. Teknik ini sering digunakan sebagai cara untuk menggabungkan aktor hidup dengan orang-orang dalam sebuah film animasi, seperti dalam film The Adventure Secret of Tom Thumb oleh Brother Bolex yang menggunakan teknik ini untuk membuat efek yang menarik atau menakutkan. Karya pertama yang diketahui menggunakan teknik pixelation adalah Emile Cortet pada tahun 1911 pada film Jobard de Peut Pas Foir les Fermes Traveler. Selanjutnya itu grafis atau gambar. Animasi grafis adalah variasi dari stop motion yang lebih konseptual daripada animasi sel tradisional. Bidang datar dalam animasi kertas gambar
tapi secara teknik ia termasuk stop motion yang dibuat dengan foto secara keseluruhan atau sebagian. Animasi grafis dapat dilakukan dengan kamera, hanya panning ke atas dan ke bawah, dan atau difoto secara individu satu persatu. Sebuah variasi sederhana animasi grafis disebut juga animasi manipulasi, langsung yang melibatkan perubahan frame to frame, atau ada juga penambahan frame seperti gambar grafis tunggal. Proses stop motion sampai hanya menghidupkan serangkaian gambar yang kebanyakan orang mengasosiasikannya dengan istilah animasi generik. Selanjutnya itu wayang atau puppet. Animasi boneka biasanya melibatkan tokoh boneka seperti wayang yang berinteraksi satu sama lain dalam lingkungan yang dibentuk. Boneka wayang pada umumnya memiliki tulang rangka untuk menjaga mereka tetap dan mantap serta menghambat mereka agar selalu bergerak pada sendi tertentu. Wayang digunakan dan dipotret setiap kali posisi mereka berubah sedikit demi sedikit untuk membuat gerakan. Dalam animasi ini kita memberikan kehidupan kepada benda mati dan membuat mereka terlihat seperti hidup. Contoh film yang menggunakan karakter wayang yaitu ada The Tale of the Fox, film-film Jiri Ternikah, dan ada The Nightmare Before Christmas, dan ada Chicken Robot. Selanjutnya itu bayangan atau silhouette. Animasi guntingan yang dijadikan serangkaian bayangan hitam ya, seperti gambar gelap, dan disebut sebagai animasi siluet. Teknik ini dipelopori oleh animator Lotte German Reiniger. Film-film animasi ini yang panjang adalah The Adventure of Prince Ahmad pada tahun 1926. Sekarang animasi siluet kadang digunakan sebagai karya seni, kecuali untuk adegan dramatis atau komedi singkat dalam sedikit film animasi kuto. Ya, selanjutnya kekurangan dan kelebihan animasi stop motion. Yang pertama ada kekurangan animasi stop motion. Yang pertama itu konsep pengerjaannya lama, konsep harus matang, diperlukan keahlian tinggi dan ketelitian tinggi, keterbatasan objek. Kelebihan animasi stop motion, yang pertama siapapun dapat membuatnya, tidak diperlukan peralatan yang mahal, minimal hanya membutuhkan 2 peralatan yaitu kamera dan tripod. Yang terakhir mudahnya mencari bahan untuk dianimasikan. Selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan animasi stop motion. Yang pertama itu ada praproduksi. Yang pertama di sini di bagian praproduksi ada naskah, pembuatan karakter dan storyboard. Di naskah untuk membuat animasi diperlukan ide atau sebuah cerita yang akan kita buat nantinya. Karakter. Di sini kita akan membuat karakter yang akan dimainkan di dalam film animasi tersebut. Storyboard yaitu scan per scan yang akan bercerita di dalam filmnya. Selanjutnya ada tahap produksi. Di dalam tahap produksi ada modeling. Di sini di modeling proses menciptakan permukaan maupun bidang 2 dimensi dan 3 dimensi secara virtual pada objek dan perancangan karakter. Ada shooting, proses terekamnya objek-objek oleh kamera video baik analog maupun digital. Yang ketiga ada pasca produksi. Di pasca produksi ada compositing and editing. Ya, di sini proses merangkai atau mereproduksi kembali scan yang terpisah menjadi satu kesatuan dan menyusun potongan-potongan klip video. Kita dapat menambahkan efek, menambahkan musik supaya agar menjadi satu kesatuan. Yang selanjutnya ada rendering. Nah, di sini di rendering proses translasi semua informasi latar, warna, gerakan karakter, dan lain-lain yang tersimpan dalam file-file menjadi satu frame tunggal. Rendering akan mengkalkulasi seluruh elemen material, pencahayaan, efek, dan lainnya, sehingga akan menghasilkan output gambar atau animasi yang realistis.
Nah, itu tadi materi yang dibahas. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan dipertanyakan. Saya Pak mau bertanya, Ya, silakan Wanda. hal-hal apa saja Pak yang harus diperhatikan dalam pembuatan video animasi stop motion? Ya, pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi begini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum membuat video stop motion. Yang pertama itu ada model. Model di sini maksudnya pemeran utama di dalam video yang akan kamu buat. Model bisa berbentuk objek apa saja, bisa dari kertas, Lego, boneka, mobil-mobilan ataupun manusia. Yang jelas pergerakannya bisa kita atur sendiri. Jika kamu ingin membuat model sendiri, bisa. Konsepnya seperti membuat boneka atau wayang. Bentuk yang bisa fleksibel digerakkan, misalnya dari clay yang sudah kita tadi bahas. Clay itu tanah liat, atau dari plastisin yang dibentuk jadi orang-orangan atau binatang. Pergerakannya nanti bisa kita atur sendiri dengan mengubah bentuk claynya. Yang kedua itu tempat. Latar belakang tempat bisa di mana saja dan dengan material apa saja. Kamu bisa bereksperimen dengan memakai tempat-tempat di rumahmu, seperti dekat teras, di atas karpet, di sekitar rumput, di dapur dan lain-lain. Oh ya, kamu juga bisa membuat latar seperti backdrop di pertunjukan teater. Kamu bisa menggambar sendiri latarnya atau di print dari gambar latar digital. Kamu juga bisa mengedit latarnya dengan bantuan software pihak ketiga dengan menggunakan green screen. Yang ketiga itu kamera dan tripod. Karena stop motion akan bergelut dengan banyak sekali foto, kamu membutuhkan kamera yang bisa menangkap modelmu dengan kualitas baik. Kamu juga bisa menggunakan kamera pada handphone dan tablet. Jangan lupa menggunakan memory card dengan kapasitas yang mencukupi untuk menyimpan semua foto yang akan kita animasikan. Kamu juga membutuhkan tripod yang sesuai dengan kameramu. Fungsi tripod di sini untuk mengambil gambarmu agar lebih stabil sehingga adegan fokus pada pergerakan si model, layaknya syuting video pada umumnya. Yang keempat itu pencahayaan. Pada dasarnya kamu bisa memanfaatkan pencahayaan natural dari sinar matahari, tetapi karena cahaya alami dapat berubah-ubah seiring pergerakan waktu malam ke hari. Kalau perubahan ini ditangkap oleh kamera, foto gagmu akan terlihat tidak konsisten dan janggal. Nah, di sini kita bisa mengandalkan pencahayaan tambahan seperti kita mengambil lampu meja belajar, lampu LED dan sebagainya. Yang kelima itu software. Ada banyak sekali software untuk mengedit foto menjadi animasi stop motion, seperti Movie Maker, Jellycam, Animator HD dan lain sebagainya. Yang keenam itu ada storyboard. Sebelum memulai pembuatan video animasi stop motion, kamu terlebih dahulu harus merancang storyboardnya, atau alur ceritanya, alur pergerakannya, sudut pengambilan gambarnya, sehingga cerita yang kita buat jelas dan terarah. Nah, itu tadi penjelasan tentang hal apa saja yang harus diperhatikan sebelum membuat animasi stop motion. Bagaimana Sulfawarni Wanda Agung, sudah mengerti? Iya Pak, saya sudah mengerti. Oke, baiklah. Kalau begitu, sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, Bapak akan memberikan tugas-tugasnya per kelompok. Maksimal satu kelompok diisi oleh 3 orang. Tugasnya itu buatlah animasi stop motion dengan menggunakan aktor hidup. Minimal videonya berdurasi 3 menit lah. Minggu depan tugasnya sudah dikumpul ya. Iya Pak.
Oke, kalau begitu saya rasa sudah cukup untuk pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.